Kabupaten Sinjai mempunyai potensi sumber daya perikanan yang tersebar di 3 wilayah meliputi laut, pesisir, dan darat. Diharapkan mampu mewujudkan harkat dan martabat masyarakat nelayan atau pembudidaya ikan dan pengusaha perikanan yang maju dan berkembang secara mandiri. Dengan semangat otonomi daerah, Kabupaten Sinjai diharapkan lebih dapat mengatur dan memanfaatkan sumber daya hayati perikanan di wilayahnya dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengusaha perikanan yang lebih maju dan sejahtera. Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi lahan untuk budidaya tambak kurang lebih 617,70 hektar yang tersebar di 8 desa atau kelurahan pada 3 wilayah kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Teluk Limpoe. Dengan luas pemeliharaan seluas 555,43 hektar untuk tambak, 106,41 hektar untuk kolam, 273,5 hektar untuk sawah, dan 396,90 hektar untuk budidaya laut. Besarnya potensi lahan ini membuat banyaknya pembudidaya ikan yang menjadikan usaha budidaya ikan sebagai sumber mata pencaharian. Para pembudidaya ikan kemudian ada yang tergabung di dalam suatu wadah yang disebut pokdakan atau kelompok pembudidaya ikan. Kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus, aturan-aturan, serta tumbuh dan berkembang atas dasar perasaan saling tertarik karena kebutuhan akan tukar-menukar informasi untuk saling melengkapi dan kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi lingkungan, yaitu sosial, ekonomi, dan sumber daya untuk mengembangkan usaha perikanan anggotanya. Berikut, Eduvis akan menyampaikan informasi yang sekiranya dapat berguna bagi Pokdakan. Berikut informasinya kami rangkum. Kartu Kusuka adalah kartu identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Manfaat Kartu Kusuka yaitu memudahkan pelaku usaha perikanan dalam mengakses transaksi online, memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat, dan sebagai prasyarat dalam mendapatkan berbagai kemudahan. Untuk mendapatkannya, Anda dapat dibantu oleh penyuluh perikanan Anda. Selanjutnya, kita beralih pada sertifikasi cara budidaya ikan yang baik atau biasa disingkat dengan CBIB. Sertifikasi CBIB bagi pembudidaya memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, melindungi konsumen, produk bersertifikasi, keamanan pangan, pencatatan proses atau produk budidaya, dan peningkatan daya saing. Pengajuan permohonan sertifikasi CBIB dilakukan oleh unit pembudidaya ikan, baik secara perorangan, kelompok pembudidaya atau pokdakan, maupun badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut. Permohonan sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dilengkapi dengan dokumen administrasi, dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten atau Kota. Dokumen administrasi dan persyaratan pemohon dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya kita beralih ke APIK. Apa itu APIK? Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil atau APIK
adalah salah satu upaya yang diharapkan mampu melindungi pembudidaya ikan dari risiko kerugian nilai ekonomi usaha akibat gagal panen, sehingga pembudidaya ikan tetap memiliki modal kerja untuk penebaran siklus berikutnya. Selain itu, dengan adanya asuransi perikanan, diharapkan usaha pembudidaya ikan semakin diminati oleh lembaga pembiayaan karena sudah terdapat mitigasi risiko kegagalan usaha. APIK memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih atau benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam atau tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan. Santunan diberikan apabila menimbulkan kehilangan, kematian, dan atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai sama dengan atau lebih dari 50%. Kerugian atau kegagalan usaha tersebut disebabkan oleh faktor bencana alam atau wabah penyakit ikan. Persyaratan penerima bantuan premi APIK yaitu terdaftar dalam database kartu kusuka yang dikeluarkan oleh KKP, diutamakan pembudidaya ikan kecil yang unit usahanya sudah mempunyai sertifikat CBIB, pembudidaya ikan kecil dengan menggunakan teknologi sederhana dengan kriteria luas lahan paling luas 2 hektar untuk ikan air tawar, paling luas 5 hektar untuk ikan air payau. Memiliki rekening tabungan, bukan perangkat desa atau kelurahan, ASN, TNI atau Polri, anggota legislatif, dan penyuluh atau PPB. Tidak pernah mendapatkan program asuransi, atau pernah mendapatkan namun telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi perikanan. Dan yang terakhir, lahan usaha pembudidayaan ikan yang dijamin oleh asuransi adalah lahan yang operasional untuk usaha pembesaran ikan. Itulah tadi pembahasan mengenai kartu kusuka, CBIB, dan APIK. Selanjutnya kita melangkah pada panduan budidaya ikan bandeng. Apa saja tahapan-tahapannya? Mari kita simak berikut ini. Pada tahap persiapan, terdapat langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan agar persiapan budidaya di tambak dapat maksimal. Langkah-langkahnya yaitu perbaikan konstruksi, perbaikan pintu dan saluran air, dan perbaikan pematang. Ketiga langkah ini dilakukan sebelum menuju ke langkah pengeringan dan pengapuran. Sejalan dengan perbaikan konstruksi, dilakukan pengeringan selama 1-2 minggu atau hingga tanah dasar tambak retak-retak tetapi tidak berdebu. Pengapuran bertujuan untuk menaikkan dan menstabilkan pH tanah. Pengapuran dilakukan pada saat tanah benar-benar kering dengan menggunakan kapur pertanian sebanyak 500 kg per hektar. Kapur tersebut tersebar secara merata pada seluruh permukaan tanah dasar tambak. Tahap selanjutnya adalah pemupukan dan pemberantasan hama, di mana penjelasannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekarang kita beralih pada tahapan penebaran nener dan pemberian pakan. Apa saja tahapannya? Penebaran nener. Penebaran ini dilakukan pada pagi hari di mana suhu udara dalam kondisi rendah. Bandeng yang ditebarkan berkisar antara 3.000 sampai 5.000 ekor per hektar. Sebelum ditebar,
Terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi suhu dan salinitas air tambak dengan cara menempatkan nener dalam suatu wadah. Kemudian air tambak dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah tersebut sehingga suhu dan salinitas air dalam wadah menjadi sama dengan kondisi air tambak. Setelah itu, nener dapat ditebar secara hati-hati agar tidak mengalami stres dan kematian. Selanjutnya, pemberian pakan. Pakan utama ikan bandeng di tambak dapat ditumbuhkan melalui pemupukan pada saat persiapan dan pengolahan tambak. Dapat pula diberikan pakan tambahan berupa pelet khusus ikan bandeng untuk memacu laju pertumbuhan ikan bandeng. Selanjutnya kita beralih pada pengelolaan kualitas air dan pemanenan. Selama masa pemeliharaan berlangsung, pengamatan kondisi tambak dilakukan terus-menerus. Nilai parameter kualitas yang baik untuk ikan bandeng adalah salinitas 15-30 ppt, suhu 27-31 derajat Celcius, pH 7,5-8,5, kecerahan 20-30 cm, dan oksigen terlarut di atas 3 ppm. Pemanenan bandeng dilakukan setelah ikan berumur 4-6 bulan pemeliharaan dengan ukuran berkisar antara 3-4 ekor per kilogram dan dilakukan menggunakan jaring insang. Baik, itulah tadi mengenai ikan bandeng. Lanjut ke budidaya ikan nila. Berikut adalah SOP pembesaran ikan nila. Pemeliharaan ikan nila terdiri atas beberapa tahapan prosedur. Tahap pertama yaitu persiapan lahan, di mana ikan nila dapat dibudidayakan di kolam air tenang, tambak air payau, dan keramba jaring apung. Selanjutnya tahap penebaran ikan, pemberian pakan, monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, dan tahap pemanenan. Kita masuk pada pembahasan pemeliharaan ikan nila di kolam air tenang, di mana jenis wadah yang digunakan yaitu kolam tanah atau tembok. Kedalaman kolam minimal 80 cm, memiliki saluran pemasukan air dengan debit yang cukup. Lahan yang akan digunakan dipersiapkan dengan melakukan pengeringan, perbaikan pematang jika terdapat kerusakan, pengapuran dan pemupukan jika diperlukan, serta pengisian air kolam dengan melakukan penyaringan air masuk guna menghindari masuknya sampah dan ikan-ikan predator. Selanjutnya, pemeliharaan ikan nila di tambak air payau. Untuk jenis wadah yaitu tambak, kedalaman kolam minimal 80 cm, salinitas air saat penebaran kurang dari 10 ppt dan maksimal saat pemeliharaan 30 ppt. Selanjutnya, pemeliharaan di keramba jaring apung. Jenis wadah yaitu keramba dari jaring yang dilengkapi dengan pelampung tahan air, minimal ukuran 3 x 3 meter persegi per lubang. Lokasi KJA berada di perairan umum dengan kedalaman perairan minimal 5 meter dari dasar jaring pada saat surut terendah. Lokasi KJA juga harus memiliki kekuatan arus 20-40 cm per detik. Persiapan jaring dilakukan sebelum dilakukan penebaran ikan. Pemeriksaan jaring dilakukan untuk menghindari adanya kerusakan yang dapat mengakibatkan lolosnya ikan yang akan dipelihara. Selanjutnya, penggunaan benih bermutu. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan atau dilengkapi surat keterangan asal benih, ukuran minimal 5 cm dan memiliki keseragaman 90%, umur maksimal 2 bulan, dan memiliki badan yang sehat, tidak terdapat luka dan cacat. Selanjutnya, proses produksi. Penebaran benih dilakukan pada pagi sebelum jam 8 atau sore hari setelah jam 4. Proses penebaran dilakukan dengan melalui aklimatisasi benih terhadap lingkungan baru. Benih yang sehat akan terlihat dari gerakan ikan yang lincah dan bergerombol. Pemberian pakan dilakukan paling cepat 6 jam setelah ditebar. Ringkasan proses produksi dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Kita lanjut pada pengelolaan pemberian pakan. Pakan buatan yang digunakan memiliki kandungan protein minimal 25% dan belum kadaluarsa, serta terdaftar di KKP.
Ukuran pakan yang digunakan yaitu 1 mm, 2 mm, dan 3 mm dengan mempertimbangkan bukaan mulut ikan yang dipelihara. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 5% bobot biomas per hari di 2 bulan awal masa pemeliharaan dan secara bertahap berkurang menjadi 2% bobot biomas per hari di akhir masa pemeliharaan. Frekuensi pemberian pakan menyesuaikan kondisi ikan dan lingkungan. Pada umumnya, pemberian pakan dilakukan sebanyak 2-3 kali per hari. Selanjutnya, pengelolaan kualitas air. Pengukuran parameter yang sederhana dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hasil pengukuran didokumentasikan dalam suatu rekaman yang terlindungi. Nilai standar baku pemeliharaan ikan nila dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kematian pada ikan nila kerap terjadi di awal masa pemeliharaan. Penggunaan vitamin C dapat juga dilakukan pada awal pemeliharaan. Pengendalian penyakit dilakukan melalui pengamatan visual terhadap kondisi benih. Perubahan perilaku berenang ikan yang menyendiri dan nafsu makan yang berkurang, serta warna tubuh ikan yang berwarna gelap pada nila hitam, menjadi indikasi adanya serangan patogen. Terkadang, tubuh dan sirip ikan juga mengalami luka-luka. Komunikasikan dengan tenaga pendamping terkait gejala penyakit yang timbul serta penanganannya. Pada pemanenan ikan dilakukan jika ukuran ikan telah memasuki ukuran panen. Pada distribusi ikan konsumsi dalam kondisi hidup dilakukan dengan menggunakan kantong plastik atau drum plastik, sementara pada pengangkutan ikan segar dilakukan dengan menggunakan styrofoam atau drum dengan penambahan es batu dalam kemasan. Demikian layanan Eduvis menyampaikan informasi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.